Pancasila. Nama Pancasila berasal dari bahasa Sanskerta yang terdiri dari dua kata, yaitu panca yang berarti lima dan sila yang berarti prinsip atau asas. Jika digabungkan, Pancasila memiliki pengertian, yaitu 5 dasar negara Indonesia. Pancasila yang digambarkan dengan lambang seekor burung Garuda memiliki makna, yaitu sumber kekuatan. Sedangkan warna emas yang ada pada burung Garuda tersebut memiliki makna sebagai simbol kemuliaan. Pancasila adalah ideologi besar bagi negara Indonesia. Pancasila merupakan rumusan dan pedoman kehidupan berbangsa dan bernegara bagi seluruh rakyat Indonesia. Secara harfiah, Pancasila memiliki pengertian dasar yang memiliki 5 unsur. Pada umumnya, banyak ahli menyimpulkan bahwa Pancasila adalah cerminan dari perjalanan budaya dan karakter bangsa Indonesia yang telah berlangsung selama berabad-abad lampau. Dengan ungkapan lain, Pancasila bukanlah suatu yang asing bagi bangsa Indonesia. Fungsi umum Pancasila. Pancasila merupakan pandangan hidup bangsa, memiliki beberapa fungsi umum sebagai berikut. 1. Pancasila sebagai panduan hidup bangsa Indonesia. Artinya, Pancasila dapat digunakan sebagai panduan menata kehidupan berbangsa dan bernegara sesuai dengan nilai-nilai kehidupan yang ada. 2. Pancasila sebagai sumber segala sumber hukum. Artinya, Pancasila dapat digunakan sebagai sumber hukum dari segala sumber yang ada di Indonesia dalam menjalankan kehidupan bernegara. 3. Pancasila sebagai perjanjian luhur. Artinya, Pancasila memiliki makna perjanjian yang luhur karena Pancasila dibentuk sesuai kesepakatan bersama. 4. Pancasila sebagai falsafah hidup bangsa Indonesia. Artinya, Pancasila mempunyai makna sebagai suatu asas yang mengandung nilai-nilai lain, dasar yang berkewenangan yang telah kita yakini dan kita patuhi. Sehingga asas tadi kita jadikan arah pengembangan kehidupan sekarang atau masyarakat untuk menjawab masalah-masalah yang tidak dapat secara teknis atau praktis. Dalam arti ini, filsafat merupakan konotasi sebagai sifat atau pandangan hidup. Fungsi Pancasila. 1. Mempererat bangsa Indonesia, memelihara dan mengukuhkan persatuan dan kesatuan. Fungsi ini amat penting bagi Indonesia karena Pancasila tidak hanya merupakan ide-ide atau perenungan dari seorang saja, melainkan Pancasila dari nilai-nilai yang dimiliki oleh bangsa Indonesia. Pada hakikatnya dirumuskan untuk seluruh lapisan serta unsur-unsur bangsa dan negara Indonesia. 2. Membimbing dan mengarahkan bangsa menuju tujuannya. Pancasila memberi cita-cita bangsa Indonesia sekaligus menjadi sumber motivasi dan tekad perjuangan mencapai cita-cita menggerakkan bangsa melaksanakan pembangunan pengalaman Pancasila. 3. Menyoroti kenyataan yang ada dan mengkritisi supaya perwujudan cita-cita yang terkandung dalam Pancasila. Pancasila menjadi ukuran untuk melakukan kritik mengenai keadaan bangsa dan negara Indonesia. Tujuan pendidikan Pancasila. Tujuan pendidikan Pancasila yang pertama ialah Pancasila sebagai dasar negara, mengandung pengertian bahwa Pancasila sebagai dasar mengatur penyelenggaraan pemerintah. Yang kedua, Pancasila sebagai sumber hukum dasar nasional. Dalam ilmu hukum, istilah sumber hukum berarti sumber nilai-nilai yang menjadi penyebab timbulnya aturan hukum. Ketiga, Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa Indonesia. Serta yang keempat, Pancasila sebagai perjanjian luhur bangsa Indonesia. Pada saat bangsa Indonesia bangkit untuk hidup sendiri sebagai bangsa yang merdeka, bangsa Indonesia telah sepakat untuk menjadikan Pancasila sebagai dasar negara. Visi dan misi Pancasila. Visi. Pusat pengkaji Pancasila adalah menjadi lembaga unggul dan terpercaya dalam pengembangan pengkajian dan pembudayaan nilai-nilai Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 secara murni dan konsekuen. Misinya. 1. Mengembangkan dan membudayakan filsafat Pancasila
sebagai sistem ideologi Negara Kesatuan Republik Indonesia. 2. Mengembangkan dan membudayakan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 secara murni dan konsekuen. 3. Mengembangkan kepribadian warga negara Indonesia yang setia dan bangga terhadap bangsa dan negara Republik Indonesia. 4. Melakukan pengkajian dan penelitian yang meliputi studi deduktif, empirik, riset, strategi, dan pengembangan ideologi nasional yang sinergis dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. 5. Mengembangkan pendidikan karakter dan budaya bangsa melalui pengkajian dan kegiatan pengabdian kepada masyarakat riset. 6. Membangun organisasi yang sehat dalam rangka penguatan tata kelola transparansi dan pencitraan publik menuju pusat kajian Pancasila yang otonom. Wahdatul Ulum dalam perspektif ideologi negara. Saya akan menjelaskan apa pengertian dari Wahdatul Ulum. Wahdatul Ulum adalah visi, konsepsi, dan paradigma keilmuan yang walaupun dikembangkan sejumlah bidang ilmu dalam bentuk departemen dan fakultas, program studi, dan mata kuliah memiliki kaitan kesatuan sebagai ilmu yang diyakini merupakan pemberian Tuhan. Wahdatul Ulum dalam perspektif ideologi negara. Pancasila sebagai sebuah ideologi negara telah teruji karena lahir dari kesepakatan bersama antar kelompok yang beragam. Lahirnya Pancasila tidak hanya melibatkan tokoh dari kalangan atau agama saja, melainkan juga tokoh-tokoh agama lain dan kelompok nasional. Namun, dalam implementasinya, nilai-nilai Pancasila masih perlu diterjemahkan secara lebih konkret agar betul-betul dirasakan manfaatnya oleh seluruh umat beragama. Kementerian Agama Republik Indonesia telah merumuskan sebuah gagasan yang disebut sebagai moderasi beragama. Melalui moderasi beragama, Kemenak mendorong pertumbuhan secara pandang, sikap, dan perilaku beragama yang moderat, tidak ekstrim atau berlebihan, karena agama apapun memang melarang setiap umatnya untuk berlebih-lebihan. Kementerian Agama sudah merumuskan sejumlah indikator keberhasilan moderasi beragama, yang salah satunya adalah adanya wawasan kebangsaan yang kuat pada umat beragama, yaitu komitmen kebangsaan umat beragama penting sebagai benteng dari dalam untuk menghalau merebaknya ideologi. Wahdatul Ulum dalam perspektif kehidupan sosial. Dalam pandangan Islam, moderasi tidak dapat tergambar wujudnya, kecuali setelah terhimpun dalam satu kesatuan unsur pokoknya, yaitu kejujuran, keterbukaan, keadilan, keseimbangan, kasih sayang, dan keluasan. Moderasi beragama menanamkan nilai-nilai toleransi yang besar bagi manusia agar dapat membawa kedamaian di muka bumi.